fitnah terbesar dalam urusan agama adalah penindasan atas nama agama itu sendiri. Seringkali kita bertindak melakukan fitnah. Kita melakukan fitnah dalam arti kita menindas agama yang lain. Dalam bahasa sekarang ini kan kita disebutnya intolerance gitu ya. Kita intoleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menggarisbawahi, menambahi, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Muskanan. Masih di ayat pertama dari ruku ini. Tapi saya mengulas satu kalimat saja dari ayat yang pertama ini tentang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ini. Nah, yang jadi persoalan, atau kalau ini dianggap persoalan begitu ya, dalam bahasa Indonesia kata fitnah itu kan sudah kadung terreduksi begitu ya. Oke, kalau dalam arti kita kan penindasan gitu kurang itu. Tapi dalam khasanah bahasa Indonesia, fitnah itu kan terreduksi, diartikan hanya sebagai suatu perkataan, tuduhan atau apapun istilahnya yang tidak sesuai dengan fakta gitu. Artinya kalau kita menuduh orang melakukan ini atau itu dan itu tidak sesuai faktanya, tidak sesuai dengan realitasnya, kita sebut itu sebagai fitnah. Lalu kalimat fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, itu direduksi hanya dalam pengertian itu saja, bahwa kalau ada orang kok memfitnah siapapun, berkata yang tidak benar tentang siapapun, itu dianggap sebagai pembunuhan, lebih kejam daripada pembunuhan. Ya sebenarnya tidak apa-apa juga gitu, cuma memang itu menjadi mengurangi makna dari kata fitnah itu sendiri. Padahal tadi kan fitnah itu dalam Al-Quran sesungguhnya tidak ada satupun yang artinya secara definitif adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta itu. Karena dalam Al-Quran kata fitnah itu banyak artinya, tapi tidak satupun yang merujuk kepada perkataan atau tudingan tentang suatu perkara yang tidak sesuai dengan fakta pada seseorang itu. Sehingga sesungguhnya ketika kalimat mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, itu bukan dalam arti bahwa ketika orang menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang seseorang, itu yang kejam ketimbang pembunuhan. Cuma karena itu kadung jadi istilahnya apa sih, pepatah gitu ya, pepatah di lingkungan kita dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi seolah-olah ya sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran, ya begitu itu fitnah itu. Tapi dalam Al-Quran kan kata fitnah itu artinya ya bisa cobaan, bisa ujian, bisa macam-macam gitu. Kalau kita cari dalam Al-Quran itu kan kata fitnah itu tergantung konteksnya itu nanti artinya apa. Tapi sekali lagi tidak ada yang berkaitan dengan urusan yang tadi pepatah fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu. Karena kalau kata itu di dalam Al-Quran ada istilah khusus lagi. Istilahnya namanya buhtan. Buhtan. Kita bisa baca di surat Mumtahanah. Al-Mumtahanah itu. Ayatnya 12. Ada kata buhtan di situ. Ya ayuhan nabiyyu, Al-Mumtahanah surat 60 ayat 12. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat
yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin, dan seterusnya. Wahai Nabi, apabila kaum mukmin wanita datang berbayat kepada engkau bahwa mereka tak akan menyekutukan apapun dengan Allah dan tak akan mencuri, tak akan berzina, tak akan membunuh anak-anak mereka, dan tak akan mendatangkan fitnah. Dalam Muhammad Ali disebutkan terjemahnya itu fitnah. Dalam bahasa Arabnya la ya'tina bibuhtanin, tak akan mendatangkan fitnah yang mereka buat-buat di antara mereka sendiri. Artinya menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya itu. Ini saya nggak tahu kenapa diterjemahkan juga artinya fitnah, karena fitnahnya tadi sudah kadung tereduksi itu. Mungkin karena sudah dianggap sebagai serapan bahasa yang sudah kita mafhumi, kata-katanya adalah tentang artinya dalam arti menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta itu. Jadi kata fitnah yang kadung diserap dalam bahasa Indonesia dalam arti sesuatu yang tidak sesuai fakta itu, dalam Quran itu istilahnya adalah buhtan itu. Bukan fitnah itu sendiri. Karena fitnah itu sendiri sebenarnya lebih besar ketimbang itu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan ayat ini, lalu juga dengan ayat sebelumnya yang sudah pernah kita bahas di ruku 24. Kita bisa baca di ayat 193. Sama dengan ayat ini. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tak ada lagi fitnah, tak ada lagi penindasan, dan sampai agama itu kepunyaan Allah semata-mata. Dalam arti ini fitnah sama dengan surat Al-Baqarah ayat berapa Pak? 217 ya. 217 itu. Artinya fitnah dalam arti penindasan. Karena sesungguhnya fitnah terbesar dalam urusan agama adalah penindasan atas nama agama itu sendiri. Maka kemudian dengan begitu kita umat Islam juga diberikan izin. Meskipun dalam situasi puasa bulan suci gitu, yang sesungguhnya ada ayat yang lain mengatakan bahwa bulan suci itu haram untuk melakukan perang. Tapi karena ada perbuatan yang lebih kejam daripada pembunuhan, maka kemudian umat Islam diizinkan untuk melaksanakan perang. Untuk membela diri dan untuk agar supaya tidak ada lagi penindasan atas nama agama. Jadi itu. Sehingga kemudian sesungguhnya kalimat penindasan kalimat fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan itu adalah ya tindakan fitnah dalam artian tindakan menindas atas nama agama untuk agar supaya agama yang lain, ini dalam arti begitu ya konteks umumnya itu, agama yang tidak dianut itu tidak berkembang. Nah, ini juga berlaku sebenarnya bagi kita umat Islam. Apalagi sekarang ini kita kan sudah menjadi pihak yang punya power, punya kekuasaan karena mayoritas. Seringkali kita bertindak melakukan fitnah. Kita melakukan fitnah dalam arti kita menindas agama yang lain. Dalam bahasa sekarang ini kan kita disebutnya intolerance gitu ya. Kita intoleran, kita bersikap intoleran karena kemudian mentang-mentang kita punya kuasa, mentang-mentang kita ini mayoritas, lalu kita sesuka hati katakanlah begitu, menindas agama lain, menindas umat lain untuk tidak melakukan melaksanakan praktek keagamaan sesuai dengan yang mereka anut. Nah, sesungguhnya kita sedang melakukan fitnah itu. Kita sedang melakukan suatu perbuatan yang itu bahkan lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa disebut lebih kejam dari pembunuhan? Itu yang jadi pertanyaan kan. Kenapa menjadi lebih kejam dari pembunuhan?
Karena sesungguhnya kalau membunuh saja gitu ya, sudah habis perkaranya kan. Tapi kalau ini penindasan itu dalam surat berapa itu ya yang disebutkan fitnah itu dalam arti pemurtadan itu ya, memurtadkan orang kembali gitu ya. Karena di konteks 217 ini, di ayat 217 ini juga begitu. Orang-orang kafir kan tidak suka kepada umatnya Nabi Muhammad kala itu, dan mereka menginginkan kembali agar supaya kemudian umat Islam kembali kepada ajaran mereka sebelumnya, kembali kepada ajaran nenek moyang. Dan apa namanya, ketidaksukaan itu kemudian mereka aktualisasikan, mereka refleksikan dalam bentuk memerangi, dalam bentuk menindas, agar supaya mereka kemudian benar-benar kembali. Yang tadi disinggung oleh Pak Muskanan misalnya, termasuk juga agama Yahudi dan Kristen yang tidak rela gitu kalau kemudian umatnya Nabi Muhammad berkembang sedemikian rupa. Maka kemudian mereka berupaya sedemikian rupa. Maka kemudian kaum kafir Quraisy kan bekerja sama, bukan apa ya istilahnya, bersekutu dengan Yahudi yang dalam surat Al-Anfal itu kan banyak diceritakan soal kaum munafik gitu ya. Orang-orang Yahudi yang masuk Islam tapi sesungguhnya mereka hanya ingin mencoba menggerogoti Islam dari dalam begitu ya. Yang kemudian disebut dalam Quran itu sebagai munafik, yang mereka kemudian berkhianat lalu kemudian bersekutu dengan kaum kafir untuk memerangi umat Islam. Jadi sekali lagi, yang lebih kejam daripada pembunuhan itu adalah fitnah dalam arti penindasan atas nama agama. Nah, kita sekarang ini sekali lagi yang umat Islam sekarang ini yang seringkali melakukan tindakan fitnah itu. Nah, kembali ke ayat 217 itu, maka yang harus dilakukan adalah ya jangan melakukan fitnah begitu, jangan melakukan penindasan atas nama agama meskipun kita ini punya kuasa. Mungkin kita ini sebagai mayoritas tidak boleh melakukan tindakan-tindakan intoleransi terhadap agama yang lain, karena itu sikap yang sesungguhnya, tindakan yang sesungguhnya lebih kejam daripada pembunuhan itu sendiri. Matur nuwun, begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.